Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Semoga saudara-saudaraku sekalian selalu diberi kesehatan di mana saja berada. Ya saudaraku, dan kali ini saya akan memberikan edukasi nanti sekalian menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk ke WA, sekalian memberikan edukasi tentang benda bertuah yang bagus itu yang bagaimana. Begini saudaraku ya, dari kemarin itu banyak juga WA yang masuk dan akan saya jawab sekalian buat edukasi buat yang masih awam. Benda bertuah yang bisa dipakai buat kewibawaan yang bagus itu seperti apa, Gus? Itu pertanyaan yang sudah masuk ke WA saya, saudaraku. Benda bertuah yang bagus buat kewibawaan itu kalau jenisnya badar ya, saudaraku ya. Itu pakai badar pulosani, saudaraku. Itu di samping buat media sarana keselamatannya bagus, buat kewibawaannya juga bagus. Karena badar pulosani itu rajanya badar, rajanya besi, sedangkan badar yang lainnya saja itu bahasanya sungkem, atau kalau di bahasa Indonesia itu hormat atau dihormati lah. Karena apa ya? Karena badar pulosani itu rajanya, saudaraku. Kalau badar yang lain itu bahasanya masih sungkem. Karena dulu saya pernah itu pas ada acara ketemu sesepuh-sesepuh itu yang ahli dalam bidang benda-benda bertuah itu. Zaman dulu itu saya sering bawanya badar pulosani, saudaraku. Itu dulu juga pernah saya sampaikan dalam video saya. Barangnya awalnya bagus, saudaraku. Namun pas saya sandingkan dengan badar pulosani itu diuji coba juga dia tidak mampu atau pecah. Makanya kalau ada pertanyaan yang seperti sudah masuk di WA, pakailah badar pulosani kalau buat kewibawaan itu sangat bagus sekali. Seperti itu ya, saudaraku. Dan kalau ditanya benda bertuah yang bagus itu yang bagaimana, Gus? Benda bertuah yang bagus itu yang asli ori, saudaraku. Namun terkadang kalau yang bawa orang awam itu punya efek menimbulkan rasa keberanian yang sangat luar biasa, saudaraku. Menimbulkan rasa keberanian yang sangat luar biasa. Makanya terkadang kalau ada orang bilang di antara saudaraku punya barang bagus, bila ada orang bilang barangnya itu panas dan sebagainya, itu dibiarkan saja, saudaraku, kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Karena apa? Karena ujung-ujungnya nanti barangnya itu mau diminta atau disuruh buang atau apalah bahasanya. Seperti itu. Karena orang itu sendiri sebenarnya minat, saudaraku. Karena barang baku yang benar-benar ampuh biasanya itu seperti itu. Kalau barang itu tidak ada tuahnya atau ioni kekuatan dari bendanya itu ya tidak ngepek, saudaraku, ya kita bawa biasa aja. Tapi kalau barangnya bagus, kalau yang bawa orang awam biasanya seperti itu, saudaraku. Jadi timbul keberaniannya itu dia berlipat-lipat. Jadi kalau ada orang ngomong ini itu dibiarkan saja. Yang harus diperhatikan itu, saudaraku, ya,
jangan sampai barang saudaraku itu tadi hilang, lenyap dibawa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga saudaraku paham ya. Karena banyak saudaraku orang-orang seperti itu. Terkadang kalau pas apa ya? Kalau di kampung-kampung saudaraku itu dulu pernah ada kejadian juga, itu masih ada saudara dari ipar saya itu punya barang memang bagus sekali saudaraku. Pas dia sakit itu ada orang yang tidak dikenal itu sok-sok bilang tahun terawang gini-gini, bapak punya barang-barang seperti ini. Oh, bapak sakit gara-gara itu. Akhirnya barangnya itu dibawa saudaraku. Namun kalau menurut saya pribadi tidak karena itu saudaraku. Karena kalau manusia hidup itu kalau sakit ya wajar, kan harus dibawa berobat. Tidak karena barangnya itu saudaraku. Padahal barangnya itu bagus sekali saudaraku. Dan orang itu setelah bawa itu tidak kelihatan lagi, tidak ke situ lagi saudaraku. Orangnya langsung hilang karena sudah dapat barang bagus itu tadi. Makanya buat saudara-saudaraku yang awam, kalau punya barang bagus itu selalulah berhati-hati. Ya, kalau mau ditunjukkan ke orang ya semestinya aja saudaraku, jangan sampai barangnya itu berpindah tangan atau disuruh ninggal, atau kadang kan dibawa ke orang-orang sesepuh lah. Ditanyakan nanti kalau disuruh ninggal itu jangan saudaraku. Karena banyak juga itu yang oknum. Nanti barangnya bisa hilang. Murid saya juga dulu pernah seperti itu saudaraku, ditanyakan itu barangnya hilang. Disuruh ninggal akhirnya enggak dikembalikan itu tadi saudaraku. Yang harus diwaspadai seperti itu ya saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah yang asli ori itu langka sekali saudaraku. Beda zaman-zaman sekarang itu, beda barangnya, beda banget. Kalau zaman sekarang kan banyak barang-barang isian dan sebagainya. Seperti itu. Kualitasnya juga jauh banget, jauh banget. Pasti lebih baik yang barang asli kuno. Kalau barang kuno saudaraku, seandainya kita apa ya, memang diisi lagi sama orang yang ahlinya, sama yang pakarnya, dia akan berlipat ganda karena wadahnya sudah ada saudaraku. Kalau benda asli ori kuno, beda sama barang yang sekarang. Seandainya diisi ya paling tidak lama bisa apa ya, bisa hilang atau bahasanya bisa luntur. Ada juga yang bertahan lama, tergantung orang yang mengisi dan kemampuan orang yang mengisi itu tadi saudaraku. Jadi tidak sembarang orang yang mampu mengisi benda-benda itu dengan hasil kualitas yang bagus itu jarang saudaraku. Karena tingkat kemampuan seseorang itu asal belajarnya dulunya itu kan beda-beda. Seperti itu. Kalau barang kuno itu dia akan semakin bagus saudaraku. Makanya saya pribadi sebagai seorang spiritual itu kenapa kok suka benda-benda barang peninggalan yang asli ori kuno. Padahal saya kalau ngisi benda bertuah itu insya Allah sangat bisa saudaraku, karena saya dulu kan pernah belajar dan memang membidangi hal itu. Namun rata-rata yang saya koleksi itu bendanya asli ori saudaraku, barang peninggalan, ada juga yang dari alam, ada juga yang hasil dari saya memburu zaman dulunya saudaraku ya. Masih malang melintang lah bahasanya waktu saya masih muda dulu itu. Memang saya sering berpetualangan mencari benda-benda bertuah di tempat-tempat keramat saudaraku. Dan kalau barangnya tidak benar-benar bagus ya biasanya itu memang saya buang, tidak saya bawa lagi. Makanya kalau benda-benda bertuah saudaraku ya, saran saya yang harus diingat itu
carilah barang yang bagus sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar tidak keliru itu, saudaraku. Maksud saya seperti itu, biar dapat barang yang benar. Bila di antara saudaraku benar-benar minat barang itu, biar dapat barang yang benar, tidak asal apa ya, barang itu tidak, saudaraku. Seperti itu. Kalau benda yang lain jenisnya badar besi, muntah besi dan sebagainya itu bagus, saudaraku, tergantung kualitasnya juga. Barang itu bagus dan tidaknya itu tergantung batunya itu juga, kualitasnya, saudaraku, dari alamnya. Kalau jenis muntah besi itu, badar besi lona, tergantung dari bawaan alamnya, saudaraku. Kalau memang asalnya bagus ya, kalau seandainya diaktifkan pasti akan bagus. Seandainya mau diisi atau ditambahkan kodam, dia akan semakin bagus. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.